Iya, kita menemukan fakta ya bahwa memang di lokasi tersebut telah direklamasi, bahkan di bagian belakang hasil reklamasi tersebut telah dipasang tembok. Selama ini kan objek atau lokasi reklamasi tersebut merupakan akses nelayan. Harusnya ya melakukan eksekusi itu siapa? Apakah dari pemerintah provinsinya atau mungkin dari unsur Polri-nya? Bukan nggak sampai, emang nggak ada efek Nggak jerah. ada. Nggak ada efek jerah, karena memang tidak ada sanksi yang tegas yang dikenakan gitu. Sebenarnya boleh atau tidak sih dilakukan reklamasi, Bung Irfan? Selamat pagi pemirsa Kupas TV dimanapun berada. Tapi pun kasus reklamasi ilegal di Provinsi Lampung sering muncul ke permukaan menjadi konsumsi publik. Dalam beberapa tahun ini ada beberapa temuan kasus reklamasi ilegal. Yang terbaru yang tengah ramai saat ini adalah kasus reklamasi di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, diduga dilakukan oleh seorang pengusaha restoran di Bandar Lampung. Nah, kita ingin membahas tentang reklamasi ini dengan tema diam-diam reklamasi. Di studio Kupas TV sudah hadir narasumber kita, Ketua Wahana Lingkungan Hidup Walhi Provinsi Lampung, Bung Irfan Tri Musri. Ya. Apa kabar nih Bung Irfan? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat ya? Terima kasih. Di masa pandemi yang penting sehat ya, Yang Bung penting Irfan sehat ya. dulu kita. Ya, terima kasih Bung Irfan sudah hadir di studio Kupas TV. Nah, sebagaimana tema kita hari ini, diam-diam reklamasi. Ini kan yang tengah ramai saat ini tuh ada reklamasi diduga ilegal di lingkungan rumah makan Jumbo Seafood yang di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Nah, tapi sebelum ke sana kita pengen tahu dulu ya soal regulasi aturan main dari reklamasi. Sebenarnya reklamasi ini boleh atau tidak sih dilakukan reklamasi, Bung Irfan? Ya, kalau untuk konteks di Provinsi Lampung secara peraturan perundang-undangan ya, sebagaimana yang diatur di Undang-Undang 1 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kemudian juga diatur di dalam Perda 1 2018 tentang RZWP 3K Provinsi Lampung. Sebetulnya aktivitas reklamasi untuk kepentingan komersil itu tidak diperbolehkan dilakukan di Provinsi Lampung, kecuali aktivitas reklamasi dalam rangka menunjang pembangunan pelabuhan. Jadi selain untuk kepentingan pembangunan pelabuhan, selain untuk kepentingan publik, itu tidak diperbolehkan adanya aktivitas reklamasi di Provinsi Lampung. Oh, seperti itu ya. Terus soal mengenai perizinan reklamasi. Ya. Ini yang punya kewenangan untuk memberikan izin reklamasi itu dari mana saja, Bung Irfan? Ya, pasca terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu diambil alih oleh pemerintah provinsi, yang artinya terkait dengan perizinan di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil itu kewenangannya ada di pemerintah Provinsi Lampung. Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung selaku leading sektornya. Oke. Itu berlaku dari sejak tahun berapa? Sejak terbitnya Undang-Undang Pemda, berlaku efektif per tahun 2015. Jadi dari 2015 undang-undang itu sudah efektif berlaku gitu ya? Berlaku. Nah, kemudian ini dengan Walhi ya, karena kaitan kan dengan pengelolaan mengenai isu lingkungan gitu. Selama kalau kita bicara tentang reklamasi, selama 5 tahun terakhir ada berapa kasus yang diadvokasi atau yang ditemukan oleh Walhi yang diduga reklamasi itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada? Iya, selama 5 tahun terakhir ini kita menemukan ada 3 ya aktivitas serupa, aktivitas reklamasi tanpa izin atau
yang kita duga aktivitas reklamasi ilegal, yaitu ada di Kabupaten Pesawaran, kemudian ada di Kabupaten Lampung Selatan, dan yang terbaru ini ada di Kota Bandar Lampung yang masih hangat dan menjadi topik perbincangan kita pada siang ini. Nah, mungkin bisa lebih detail lagi nih Bung Irfan, Ya. seperti tadi di Pesawaran, di Lampung Selatan, kasusnya seperti apa saja itu? Ya, kasusnya hampir sama lah ya, yang untuk di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran itu dalam pembangunan sebuah objek wisata, mereka melakukan aktivitas reklamasi pantai tanpa izin. Oke, kalau tidak salah yang di Pesawaran mungkin dulu yang sampai pernah disegel oleh KPK gitu Betul ya? sekali. Oh. Yang sampai disegel sama KPK, ya ternyata segel KPK itu tidak menjadi tidak bisa menjadi kekuatan juga. Ternyata si pemilik usahanya masih terus melakukan aktivitas usahanya juga gitu. Oke. Dan segelan itu kan ya hanya sebatas segelan juga gitu, sampai dengan hari ini tidak ada eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, kenapa kira-kira seperti itu Bung Irfan? Ya, semuanya itu kan kita berbicara bukan persoalan bisa atau tidak bisa, persoalan mau atau tidak mau pemerintah dan aparat penegak hukum gitu untuk melakukan penegakan hukum yang serius, untuk memberikan sanksi yang tegas. Karena kan selama ini dalih pemerintah ya kita sebagai kota, sebagai kabupaten, sebagai provinsi yang ramah investasi harus baik kepada investasi. Tetapi kan baik kepada investasi itu tidak serta-merta melegalkan kesalahan yang dilakukan gitu kan. Justru ketika ada temuan, ada fakta, ada kesalahan ataupun pelanggaran yang terjadi, di situ seharusnya pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum yang serius agar memberikan efek jera, agar tidak juga dilakukan oleh pengusaha-pengusaha lainnya yang akan berinvestasi di Provinsi Lampung. Jadi ini tidak sampai efek jera kalau saya tangkap ini dari Bung Irfan ini. Contoh seperti di Pesawaran. Bukan nggak sampai, emang nggak ada efek Nggak jera. ada. Nggak ada efek jera karena memang tidak ada sanksi yang tegas yang dikenakan gitu. Jadi contoh kasus yang di Pesawaran hanya sampai di proses itu saja, nggak endingnya nggak ada. Endingnya tidak ada, hanya sampai di proses pemasangan segel, pemerintah provinsi memberikan sanksi administrasi ya, dan penegakan hukum juga saya belum update lagi saat ini seperti apa, karena terakhir informasi ada tarik ulur upaya penegakan hukum antara Polda Lampung dengan KLHK. Iya. Harusnya seperti apa, Bung Irfan? Kita bicara ini yang tadi itu reklamasi yang di Pantai Sari Ringgung ya, yang di Pesawaran. Harusnya seperti apa? Ya, seharusnya kan ketika ada sebuah tindak pidana kejahatan lingkungan ya, ini kan masuk dalam kategori kejahatan luar biasa gitu kan. Tentunya upaya-upaya penegakan hukum, baik itu pengenaan sanksi penjara maupun sanksi denda itu dilakukan. Begitu juga dengan upaya pemaksaan untuk sanksi pemulihan lingkungan juga harus dilakukan gitu. Karena kan jangan sampai hanya diberi sanksi pidana atau denda saja, tetapi upaya-upaya pemulihan lingkungan atas dampak yang ditimbulkan dari aktivitasnya tidak dilakukan. Jadi harus sampai kepada proses upaya-upaya pemulihan juga. Nah, ini yang harusnya ya melakukan eksekusi itu siapa? Apakah dari pemerintah provinsinya atau mungkin dari unsur Polri-nya? Bisa dua-duanya. Dua-duanya. Tinggal diperkuat saja koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kepolisian ya. Karena kan kenapa dua-duanya bisa ya, karena pemerintah daerah juga seperti misal di Dinas Lingkungan Hidup maupun di Dinas Kelautan, mereka kan memiliki penyidik pegawai negeri sipil PPNS. Nah, seharusnya kan kalau pelanggaran itu dilakukan upaya penegakan hukum yang serius, itu tidak ada kesulitan menurut kita. Karena semua fakta, semua bukti sudah ada gitu kan. Yang mana objek hukumnya, yang mana subjek hukumnya sudah jelas. Peraturan mana yang dilanggar pun sudah jelas gitu. Harusnya ada pidananya gitu kan? Seharusnya. Seperti aktivitas reklamasi ilegal, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 1 2014, itu ada di pasal 75 terkait dengan sanksi. Di pasal 75 itu sanksi pidananya bisa maksimal 3 tahun. Dan denda paling banyak 500 juta.
Kemudian di pasal 75A-nya itu juga terkait dengan aktivitas di wilayah pesisir tanpa memiliki izin pengelolaan, itu dipidana paling maksimal 4 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Nah, ini isu kejahatan lingkungan, apakah harus ada yang melaporkan atau Polri bisa secara mandiri tanpa ada laporan juga melakukan proses hukum terhadap kejahatan itu? Gimana Bung Irfan? Kalau di istilah hukumnya kan kejahatan-kejahatan lingkungan ini kalau menurut pandangan kawan-kawan hukum ya, karena saya juga bukan ahli hukum gitu, ini masuk ke dalam delik formil yang artinya bukan delik aduan ya, yang artinya tanpa ada laporan dari masyarakat, tanpa adanya si pelapor, baik itu PPNS maupun kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan proses-proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan sampai kepada penyidikan. Iya, iya. Karena berdasarkan catatan kita, kalau tidak salah ini yang reklamasi ilegal di Pantai Marita dan di Pesawaran itu terjadi pada tahun 2019. Ini kan sudah 2 tahun gitu. Ya. Harusnya kalau seumpama barang ini jalan, harusnya kan ini udah sampai pengadilan gitu ya, Bung Irfan ya. Tentu mungkin kalau ada upaya hukum lain sudah sampai kepada proses banding atau kasasi mungkin. Iya. Nah, kemudian kalau yang di Lampung Selatan yang di mana itu, Bung Irfan? Di Bakauheni? Bakau, yang melibatkan PT Dataran Bahuga Ya, Permaya. betul. Oke, itu sampai di mana ininya, Bung Irfan? Kalau pantauan dari Bung Irfan sendiri? Ya, kalau pantauan dari kita itu kemarin hanya dikenakan sanksi administrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung ya. Iya. Hanya dikenakan sanksi administrasi, dan kalau kita lihat fakta di lapangan hari ini juga sudah tidak ada lagi aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan di lokasi tersebut. Tapi seharusnya kan tidak menggugurkan Seharusnya pidananya gitu ya? Tidak menggugurkan pidananya, tetapi kan dalam hal ini pemerintah provinsi sudah memberikan sanksi administrasi. Oke. Dan sanksi administrasi tersebut dianggap ya sudah memberikan efek jera lah menurut pemerintah gitu kan. Tetapi kan seharusnya kalau kita berbicara efek jera, pidana penjara dan denda itu menjadi senjata utama gitu untuk memberikan efek jera, bukan sanksi administrasi teguran tertulis gitu. Jadi itu yang selama ini tidak dilakukan terhadap para pelaku-pelaku mereka itu yang melakukan reklamasi ilegal gitu ya? Bukan hanya reklamasi ilegal, termasuk kasus-kasus kejahatan lingkungan lainnya seperti misal aktivitas tanpa izin lingkungan itu hanya dikenakan sanksi administrasi saja, diberi surat teguran, disuruh melengkapi dokumen perizinan, sudah, bukannya diproses secara hukum gitu. Iya. Artinya kalau sanksinya seperti itu, orang juga ya pasti akan mengulang lagi karena Betul merasa sekali. tidak ada sesuatu yang memberatkan Iya. gitu ya, Bung Irfan ya. Karena tidak ada sanksi yang tegas gitu kan, karena tidak ada sanksi yang memberikan efek jera ya, hal-hal serupa akan diikuti juga oleh pihak-pihak yang lainnya. Dan di sini menurut kita di sini harga diri pemerintah kita dipertaruhkan gitu kan. Jangan sampai juga pemerintah kalah power dengan korporasi gitu. Jangan sampai juga pemerintah takut untuk memberikan sanksi yang tegas. Kalau kira-kira analisa dari Walhi ini, tema kita hari ini kan diam-diam reklamasi. Adakah juga di sini praktek itu diam-diam main mata gitu, Bung Irfan? Kalau diam-diam main mata itu Allahu alam ya. Karena seperti kentut juga Bang. Iya. Bisa dicium tapi tidak bisa dilihat gitu kan. Iya. Jadi wujudnya enggak tampak. Wujudnya tidak tampak wujudnya. Nah, kita masuk ke yang terbaru ini. Soal reklamasi yang di Jumbo Siput. Tadi kalau berdasarkan aturan kan, Ya. seharusnya itu kan kalau bukan untuk kepentingan pemerintah, ya kan? Ya. Berdasarkan aturan enggak boleh reklamasi. Jelas. Nah, ini reklamasi perorangan. Kabarnya kemarin Walhi sudah turun juga ke sana. Apa temuannya di lapangan, Bung Irfan? Iya, kita menemukan fakta ya bahwa memang di lokasi tersebut telah direklamasi, bahkan di bagian belakang hasil reklamasi tersebut telah dipasang tembok. Selama ini kan objek atau lokasi reklamasi tersebut merupakan akses nelayan.
untuk keluar masuk, untuk keluar masuk ke wilayah perairan laut ya. Kemudian selain itu juga tembok yang dipasang tersebut juga kita lihat sangat berdempetan dengan pemukiman penduduk. Oke. Dan kalau kita lihat konstruksinya itu agak ringkih dan berpotensi menimbulkan bahaya terhadap penduduk sekitar. Nah kemudian selain itu, kalau kita mengacu kepada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Lampung, di lokasi itu ditetapkan sebagai kawasan pemukiman nelayan dan kawasan perikanan budidaya. Oke. Nah, tapi fakta yang ada reklamasi yang dengan total luasan sudah lebih dari 5.000 hektar itu bukan 5.000 meter. Ya, dengan luasan lebih dari 5.000 meter persegi tersebut tentunya kan memiliki banyak dampak negatif ya, baik itu terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat sekitar. Iya, iya. Saya yang agak mengganggu pikiran saya, Bung Irfan. Ini kan keberadaannya berada sebenarnya itu di wilayah yang padat penduduk, Betul, wilayah pemukiman gitu. Karena kan tidak mungkin, walaupun tema kita ini, yaitu tadi sebagaimana tema ini diam-diam reklamasi gitu ya. Kok bisa reklamasi dari tahun 2013 ya? Kemudian bisa berjalan gak ada yang protes gitu. Ini gimana ceritanya kira-kira Bung Irfan? Ini kan ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama memang masyarakat yang enggan atau takut gitu untuk melaporkan atau menyuarakan ini. Karena kan masyarakat kita mungkin karena ketidaktahuannya mereka takut untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang ada. Padahal kan berbicara masalah reklamasi ini tentu menyangkut juga hak-hak hidup atau hak dasar masyarakat pesisir tentunya. Kemudian selain itu, ini juga menurut kita harus ada evaluasi dari pemerintah. Kan Bu Wali kita ini kan dari zaman kampanye hobi belusukan gitu kan. Sampai dengan saat ini kan hobi belusukan kalau kita ikutin sosial media dia kan. Nah, apakah dia tidak pernah melakukan belusukan di wilayah situ? Oke, mungkin Bu Wali tidak pernah melakukan belusukan di wilayah situ. Tetapi kan di tingkat tapak ada namanya Pak RT, ada Pak Lurah. Sudah sangat mustahil seorang lurah tidak mengetahui aktivitas yang ada di wilayah dia. Nah seharusnya kan kalau lurah mengetahui dan itu diduga ilegal, dia menyampaikan dong kepada atasannya, walaupun kewenangan ini bukan ada di pemerintah kota. Dan ini juga menjadi catatan kita, ini kadang isu pertambangan, isu pesisir ini menjadi lempar tanggung jawab gitu antara kota dengan provinsi. Nah dalam konteks ini, walaupun ini bukan kewenangan pemerintah kota, tetapi kan pemerintah kota bisa melakukan upaya-upaya untuk mendorong pemerintah provinsi ataupun aparat penegak hukum melakukan tindakan-tindakan atau upaya-upaya penegakan hukum, bukan hanya melempar tanggung jawab, oh ini kewenangan provinsi, kota nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak seperti itu juga menurut kita. Itu salah kaprah juga menurut kita kalau pemerintah kota seolah-olah membuang badan gitu.